Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Fatihah dulu untuk orang tua kita, untuk guru kita, untuk kiai kita, untuk keluarga kita semua, dan untuk niat kita. Semoga dijaga menjadi niat ibadah Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Oke, mari kita lanjutkan untuk pertemuan kita. Pertemuan itu adalah pengenalan mekatronika ya, masih bersama dengan saya Subhan Mauludin, di mana nanti di akhir dari pengenalan mekatronika di sini adalah mahasiswa memahami mekatronika dan dapat menjelaskan contoh dari aplikasinya. Oke, mekatronika di sini adalah kata baru yang lahir di Jepang pada awal tahun 70-an yang merupakan gabungan antara dua kata yaitu mekanik dan elektronik. Sekarang ini sering terlihat barang-barang mekatronik ya, seperti robot, ada mesin bubut, ada kamera digital, printer dan lain sebagainya. Nah, persamaan dari barang-barang mekatronika itu tadi adalah objek yang dikendalikan adalah gerakan dari mesinnya. Ini pada awalnya dulu mekatronika diarahkan pada 3 target, yaitu untuk penghematan energi, ada pengecilan dimensi atau reliability-nya ya, dan sekarang setelah 30 tahun lebih dari kelahiran mekatronika, ini perlu dirumuskan kembali arah dari mekatronika, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman tentunya ya. Dan khususnya untuk Indonesia sebagai negara yang masih berkembang dengan segudang permasalahan, ini rasanya arah mekatronika perlu ditentukan agar dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang ada dengan tetap memperhatikan lingkungan regional dan global. Ini adalah mekatronika, dan ini adalah mekatronika di mana mekatronika adalah teknologi atau rekayasa yang menggabungkan teknologi tentang mesin ya, teknologi mesin, elektronika ya, dan informatika, mesin, elektronika dan informatika. Ini bertujuan untuk merancang, memproduksi, mengoperasikan dan memelihara sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini adalah mekatronika yang merupakan gabungan dari 3 subdisiplin ilmu, yaitu mesin, elektronika dan informatika, yang tujuan utamanya tadi adalah memfleksibilitaskan, reliabilitaskan ya. Jadi manfaat terbesar yang dapat diperoleh dari penerapan mekatronika adalah meningkatkan fleksibilitas mesin dengan menambahkan fungsi-fungsi baru yang mayoritas merupakan kontribusi dari mikroprosesor. Saya kira cukup paham dengan mikroprosesor ya. Mikroprosesor ini berbeda dengan mikroprosesor. Kalau prosesor itu ada di komputer ya tentunya. Ini berbeda dengan microcontroller yang nanti akan kita bahas. Oke. Yang kedua di sini adalah meningkatkan kehandalan ya, di mana struktur dari mekatronika dapat dipilih menjadi 2 buah dunia, yaitu dunia mekanika dan dunia elektronika. Nah, di dunia mekanika di sini terdapat mekanisme mesin sebagai objek yang dikendalikan, dan di elektronika terdapat beberapa elemen yang elemen mekatronika ya, yaitu ada sensor, kontrol, dan rangkaian penggerak aktuator, dan di sini adalah sumber energi.
Dan mekanisme mesin ini ada yang namanya sensor ya. Sensor ini adalah elemen yang bertugas memonitor keandalan objek yang akan dikendalikan. Sensor ini dilengkapi dengan rangkaian pengkondisi sinyal yang berfungsi untuk memproses sinyal listrik menjadi sinyal yang mengandung informasi yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini ada kendali atau controller ya. Di sini ada controller. Kontrol di sini adalah elemen yang mengambil keputusan apakah keadaan objek yang kendali telah sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan dan kemudian memproses informasi untuk menetapkan nilai komando guna merevisi keadaan objek kendali. Dan yang selanjutnya di sini ada rangkaian ya, ada rangkaian elemen yang berfungsi menerima sinyal komando dari controller dan mengkonversinya menjadi energi yang mampu menggerakkan aktuator untuk melaksanakan komando dari controller. Sini ya bisa dilihat ada kendalinya di sini, bisa kontrolnya, ada sensornya, ada model untuk memodelkan ya. Tentunya di sini ada aktuator nih. Aktuator ini adalah elemen yang berfungsi untuk mengkonversi energi dari energi listrik ke energi mekanik. Nah, bentuk konkret dari aktuator ini adalah motor listrik. Motor listrik bisa tabung hidrolik, bisa tabung pneumatik, dan masih banyak lagi ya. Ini adalah mekatronika ya. Dan ini adalah aplikasi aplikasi di mekatronika. Di sini ada di otomasi industri ya. Di otomasi industri di sini ada robotic arm ya. Robotic arm di sini. Robot manufaktur yang paling umum di sini ya adalah lengan robot di sini ya. Sebuah lengan robot yang terdiri dari 7 segmen logam yang tergabung dengan 6 sendi ya. Komputer mengendalikan robot ini dengan menggerakkan motor stepper atau step motor individual yang terhubung ke setiap sendi. Ya, jadi sini ada motor-motor steppernya ya di sini. Jadi untuk menggerakkan lengannya menggunakan motor stepper. Nah, yang selanjutnya di sini ada sistem rem ya, untuk contoh aplikasi di mekatronika. Ada sistem rem ABS, ya. Saya kira cukup familiar ya, karena sekarang kendaraan baru menggunakan rem ABS di sini. ABS di sini adalah anti-lock braking system ya, adalah salah satu penerapan mekatronika yang umum digunakan dalam bidang otomotif. Sistem rem ABS ini dapat mencegah rem terkunci pada saat pengereman mendadak sehingga laju kendaraan dapat dikendalikan dengan baik. Nah, ini ada beberapa komponen-komponen yang ada di sistem rem ABS ya. Ada sensor kecepatan, ya, sensor yang terletak pada setiap roda ya di sini, yang menyampaikan informasi kepada ABS ketika roda hendak mengunci. Yang kedua di ini ada katup ya. Saya kira cukup paham dengan komponen-komponen pengereman di sini. Ada katup di sini di setiap rem ada jalur pengereman yang terdapat sebuah katup yang dikendalikan oleh ABS. Ini ya. Dalam ini beberapa sistem ini katup ini memiliki 3 posisi, di mana posisi yang pertama katup dalam keadaan terbuka dan tekanan dari master cylinder disuguhkan langsung ke rem. Nah, saya kira cukup paham nih kalian ya, karena mungkin di sini dipelajari di mata kuliah tertentu ya, di sistem pengereman kayaknya. Ini yang posisi kedua, katup menghalangi jalur pengereman dan mengisolasi rem dari master cylinder ya. Master cylinder saya paham. Ini yang bertujuan ini untuk mencegah bertambahnya tekanan saat pengemudi menginjak pedal rem. Nah, saya kira bisa dipahami sini. Dan posisi yang terakhir di sini katup melepaskan sebagian tekanan dari
rem. Itu katup. Terus ada pompa ya, ada controller yang di sini controller adalah sebuah komputer ya. Komputer ini yang di ECU ya, electronic control unit ya, di mana komponen ini mengawasi sensor kecepatan dan mengendalikan katup. Ini gambarnya, saya kira cukup familiar ya. Yang terakhir di sini contoh aplikasinya adalah mesin cuci otomatis. Otomatis ya, karena nanti ada mesin cuci yang tidak otomatis yang hanya menggiling ya, cucian kotor masuk, air masuk, putar selesai. Itu yang mesin cuci yang tidak otomatis. Kalau ini yang mesin cuci otomatis ya, yang di sini ada yang namanya control circuit. Control circuit di sini merupakan komponen yang mengatur semua proses pada mesin cuci otomatis. Jadi control circuit ini mengatur kapan motor harus berputar, drain motor, fungsi timer dan semuanya ya yang diatur oleh control circuit. Ini contoh-contoh aplikasi mekatronika banyak. Selain itu banyak ya, tidak hanya di otomasi industri atau namanya tidak hanya di otomotif ataupun di elektronika pemakaian sehari-hari. Nah ini sistem kontrol atau pengendalian elektronik ya, ini adalah penunjang dari mekatronika ya, ada sistem kendali atau pengendalian elektronik atau sistem kontrol, di mana ada 3 unsur yang ada dalam sistem pengendalian atau sistem kontrol ini. Apa saja ini unsurnya? Yang pertama adalah input ya. Ada inputan, ini pada umumnya berupa sinyal dari sebuah transducer, yaitu ini alat yang dapat merubah besaran fisik menjadi besaran listrik. Ini contohnya ada saklar tekan, ada saklar batas, ada termostat dan lain sebagainya. Ya, transducer juga memberikan informasi mengenai besaran yang diukur. Kemudian informasi ini akan diproses oleh bagian proses. Bagian proses dapat berupa rangkaian kendali yang menggunakan peralatan yang dirangkai secara listrik atau elektris, atau juga berupa suatu sistem kendali yang dapat diprogram. Di sini misalnya PLC atau Arduino. Ada pemrosesan. Nah, pemrosesan informasi atau sinyal input menghasilkan sinyal output yang selanjutnya digunakan untuk mengaktifkan aktuator atau peralatan output yang dapat berupa motor listrik, kontaktor, katup solenoid, lampu dan sebagainya. Nah, sistem kendali ini atau sistem kontrol ini bisa dibedakan menjadi 2. Ada sistem kendali loop terbuka ya, sistem loop terbuka di mana sistem loop terbuka ini terdiri dari peralatan kendali, sistem yang dikendalikan dan output, dan ada gangguan. Gangguan ini tidak akan berpengaruh oleh output. Jadi sistem kendali loop terbuka ini adalah sistem kendali yang kinerjanya tidak berpengaruh terhadap keluarannya atau tidak berpengaruh terhadap umpan balik dari prosesnya. Nah, sistem kendali terbuka ini menggunakan peralatan penggerak yang mengontrol proses secara langsung. Ini contohnya banyak sekali ya. Contohnya ada mesin cuci yang tidak otomatis, ada saklar lampu ya,
yang ketika dicetak itu lampu akan menyala. Jadi tanpa memperdulikan gangguan-gangguan yang ada. Nah, ciri-ciri dari sistem kendali loop terbuka di sini yang pertama sangat sederhana ya, harganya murah, terus kurang akurat karena tidak terdapat koreksi terhadap kesalahan dan berbasis waktu. Ini adalah gambaran dari sistem kendali loop terbuka. Yang kedua adalah sistem kendali tertutup, di mana komponen sistem dari kontrol loop tertutup di sini ada sama ya, ada inputan, ya, ada output keluarannya, ada beban plan, ada alat kontrol ya, ada umpan baliknya, ada output, ada umpan balik, ada sensor di sini ya, ada error detektor di sini. Detektor dan masing-masing komponen ini mempunyai fungsi atau job desk tersendiri ya. Di sini ada inputan atau masukan, ini merupakan rangsangan yang diberikan pada sistem kontrol yang merupakan harga yang diinginkan bagi variabel yang dikontrol ya, selama pengontrolan. Harga ini tidak tergantung pada keluaran sistem, di mana output di sini atau keluaran respon merupakan tanggapan pada sistem kontrol yang merupakan harga yang akan dipertahankan bagi variabel yang dikontrol dan merupakan harga yang ditunjukkan oleh alat pencatat. Ada plan ya, ada plan di sini. Plan merupakan sistem fisis yang akan dikontrol ya. Di sini contohnya ada mekanis, ada elektris, ada hidrolik ataupun pneumatik. Ada alat kontrol. Alat kontrol di sini merupakan peralatan atau rangkaian untuk mengontrol beban sistem. Alat ini bisa digabung dengan penguat. Ya, di sini ada macam contohnya ya. Ada elemen umpan balik di sini kita gambarkan dengan sensor ya, menunjukkan pengembalian hasil pencatatan ke detektor sehingga bisa dibandingkan terhadap harga yang diinginkan atau disetel. Di sini ada error detektor. Error detektor di sini adalah alat pendeteksi kesalahan. Jadi merupakan alat pendeteksi kesalahan yang menunjukkan selisih antara input dan output dan respon ya. Jadi dan gangguan di sini ya, di sini ada gangguan yang merupakan sinyal-sinyal tambahan yang tidak diinginkan. Gangguan ini cenderung mengakibatkan harga keluaran berbeda dengan harga masukan. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh perubahan beban sistem. Di sini contohnya ya dengan adanya getaran atau arus lebih dan lain sebagainya. Contoh konkret dari sistem kendali loop tertutup di sini adalah magic jar atau magic comb atau penanak nasi. Pada otomatisnya magic jar ini keluaran yang diinginkan adalah nasi yang matang. Jadi untuk mencapai tingkat kematangan sempurna ketika beras dimasukkan beserta air, maka otomatis magic jar ini akan menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kematangan yang sempurna dari nasi. Nah, ketika nasi sudah matang, maka otomatis magic comb ya akan memberi kode berupa bunyi dan keluarnya uap dari lubang penutup. Ya, saya kira cukup bisa dimengerti ya untuk contoh mekatronika yang banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada peralatan digital dalam pengendalian ya.
Peralatan digitalnya apa saja? Peralatan digital di sini ada yang namanya PLC ya, atau Programmable Logic Control, bukan PLC Power Line Communication ya, tapi Programmable Logic Control, di mana ini merupakan alat apa namanya, microcontroller ya, bukan microprosesor tapi microcontroller yang berfungsi sebagai pengendali. Pengendali di sini ada proses inputan, ada proses output, dan ada sistem kontrolnya. Sistem kontrol ini adalah microcontrollernya tadi. Ini versi yang untuk arus-arus besar. Di sini ada Arduino. Ya, Arduino adalah untuk pengontrol yang beban kecil ya. Beban kecil bukan maksudnya apa namanya, beban kecil berapa watt dan berapa, tapi ini ditemukan setelah PLC ditemukan. Jadi PLC di sini wujudnya besar ya, besar, komponennya besar. Kalau Arduino sekarang lebih kecil, hanya seukuran telapak tangan. Dan Arduino ini bermacam-macam, ada Arduino Nano, Mega, Micro, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk perkuliahan mekatronika. Kontrolnya kita menggunakan Arduino. Oke, saya kira itu untuk pengenalan mekatronika ya. Dan ini ada tugas silahkan kalian mencari atau membuat makalah yang kaitannya dengan mekatronika dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan dikumpulkan di minggu depan ya, minggu depan nanti dikumpulkan lewat e-learning. Jadi saya tidak menerima hard copy. Atau kalau mengumpulkan hard copy silahkan nanti langsung dikirim ke kampus. Oke, saya kira itu. Nanti saya buka forum diskusi. Silahkan kita diskusikan untuk materi pengenalan mekatronika ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.